yang kita takzimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Zuhri Zaini, yang kita muliakan Rektor Universitas Nurul Jadid Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG, yang saya hormati Bapak Muhammad Furqon selaku Kepala LPPM, dan rekan saya Pak Fadiansyah, serta Mas Nidom yang telah hadir di sini, serta Bu Vina, serta rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi laporan pengukuran kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan wali mahasiswa. Oleh karena itu, kesempatan bisa dijadikan evaluasi yang tulus agar pelayanan yang dilakukan oleh kita itu bisa mendatangkan perbaikan dan perubahan performa Universitas Nurul Jadid. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Furqon. Oh, buka Al-Fatihah. Sebelum kita memulai, mari kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Furqon memberikan sambutan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Saida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nama ba'du, yang kita tatimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, dan para wakil rektor Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Lembaga Universitas Nurul Jadid, para pimpinan fakultas, pimpinan pasca, dan tentu juga para kaprodi yang hadir pada pagi hari ini, dan tentu tidak lupa para rekan-rekan tenaga pendidik ya, dan juga perwakilan Ormawa yang kita undang pada kegiatan sosialisasi hasil kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali mahasiswa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sosialisasi ini adalah kegiatan rutinitas yang sudah kita lakukan setiap berakhirnya semester pada tahun akademik. Pada tahun ini, kegiatan sosialisasi kepuasan sivitas akademika di semester genap tahun akademik 2023-24, kami melakukan beberapa pengukuran terhadap pihak berkepentingan. Yang pertama tentu adalah mahasiswa. Karena apa? Karena mahasiswa adalah pelanggan kita. Karena yang menetapkan bahwa kita sudah baik internal itu adalah pelanggan kita, yaitu adalah mahasiswa. Di samping itu juga kita melakukan pengukuran kepada dosen. Karena dosen juga termasuk adalah sivitas akademika yang dalam akademik akan terlibat secara langsung dan berinteraksi dengan mahasiswa. Selain dosen, kami melakukan survei kepuasan itu kepada tenaga kependidikan. Nah, tentu tenaga pendidikan ini adalah ujung tombak dari pelayanan dari masing-masing unit yang ada, baik itu di BAOK, di fakultas, ataupun di lembaga-lembaga. Dan yang terakhir, kami melakukan kepuasan pada tahun ini, di semester genap ini, kepada orang tua atau wali mahasiswa, yang secara jumlah memang, kalau dilihat dari jumlah mahasiswa itu, kalau di Pedidikti kita ya mungkin hampir 5.000 ya, hampir 5.000 dan sekian. Tapi dari 5.000 itu tentu kami mengusahakan minimal mengirimkan pengukuran kepuasan dari mahasiswa itu
perwakilan dari masing-masing prodi dan perwakilan dari masing-masing fakultas. Gitu. Nah, sehingga pada semester ini kami memperoleh jumlah data responden itu dari sekian mahasiswa, mungkin hampir 5.000 itu di PDDikti. Jumlah responden yang eh, dari mahasiswa itu ada sekitar 4.123 mahasiswa. Yang notabene mahasiswa akan mengisi survei kepuasan itu ketika mereka berakhirnya semester. Dan biasanya kami arahkan ketika mereka melihat KHS. Gitu. Ya, sehingga ada kewajiban untuk mengisi. Nah, tentu dari 4.000 sekian itu, eh, harapannya ini ada tindak lanjut yang dilakukan oleh institusi. Kemudian dari dosen, kalau kita lihat di PDDikti ada sekitar 180-an ya. Tapi karena dosen kita juga di aplikasi dosen itu tidak hanya dosen tetap, tapi dosen non tetap juga memiliki akses ke sana. Maka terdata di sini jumlah responden surveinya adalah sekitar 196 ya, 196 yang melakukan pengisian survei gitu. Dan untuk tendik kita ada banyak sebetulnya, ada sekitar 60-an, tapi yang merespon ada 13. Nah, harapannya tentu pihak-pihak terkait ini juga mensinkronkan sistem kita, karena mahasiswa dan dosen ini sudah by system di SNMPT ya, aplikasi mahasiswa dan aplikasi dosen. Kemudian untuk tendik kita ini belum by system. Dalam artian kami melakukan survei itu kepada sivitas akademika terutama tendik dengan memanfaatkan Google Form, dan kalau mereka merespon mereka akan mengisi dan sudah kita kirimkan satu-satu ya, tidak terlalu banyak yang mengisi begitu. Nah, tapi kalau sudah by system mungkin akan berbeda ceritanya begitu, karena ada keharusan untuk mengupload di sana, misalkan untuk jenjang karir mereka mengikat dan semacamnya. Nah, ini menjadi PR bersama saya kira, tidak hanya dosen tapi juga tendik juga perlu kita fasilitasi dalam sistem yang ada. Kemudian yang terakhir itu adalah mahasiswa, orang tua atau wali mahasiswa. Kalau dilihat dari jumlah responden 4.000 sekian, responden dari orang tua mahasiswa hanya 15 orang gitu. Dan itu pun beragam begitu. Jadi ada feedback yang beragam. Ya, ada yang mungkin terkejut karena baru dihubungi oleh UNUJA. Karena kita di awal berdirinya UNUJA itu sudah ada sebetulnya ikatan orang tua manusia, orang tua mahasiswa, IKOMA begitu. Cuman di ikatan tersebut tidak berjalan aktif, efektif, dan juga eh, tidak kita perhatikan begitu. Nah, ke depan harapan kami Oh, setelah melihat hasil survei nanti, harapan kami pihak-pihak terkait ini bisa melakukan tindak lanjut. Nah, minimal ketika pimpinan kita atau rektor kita sudah membuat beberapa grup, misalkan grup alumni dan ada catur sivitas, nah harapannya kita mengakomodir semua elemen gitu, tidak hanya mahasiswa, dosen, tendik, tapi juga wali mahasiswa begitu ya, alumni. Nah, tentu eh, ini harus bergerak bersama Bapak Ibu. Apa yang diharapkan oleh mahasiswa, orang tua dan wali, ini kita harus samakan dan tentu menuju visi yang ditetapkan oleh UNUJA di tahun 2027. Begitu. Eh, Kemudian dari kegiatan sosialisasi ini, karena ini memang rutin, harapan kami ya tidak hanya sekedar rutin begitu, tapi ditindaklanjuti Bapak Ibu. Ditindaklanjuti dalam hal tentu berefek pada pendidikan ya. Jadi aspek pendidikan begitu, apa yang diisi oleh mahasiswa itu mungkin bisa kita evaluasi apakah poin-poin ini memang benar adanya atau apa begitu. Nah, tentu di pihak UPPS ini karena berkaitan langsung dengan mahasiswa dan dosen, harapan kami bisa menindaklanjuti dalam bentuk RTM atau rapat tinjauan manajemen, melihat aspek apa yang memang menjadi kurang dan perlu dilakukan perbaikan. Karena konsep dari SPMI itu adalah setelah kita mempunyai penetapan kebijakan, melaksanakan, mengevaluasi, ini salah satu mengevaluasinya kita melakukan pengukuran, maka tahapan berikutnya Bapak Ibu perlu melakukan pengendalian begitu ya, dalam bentuk RTM begitu.
Nah, dari RTM itu Bapak Ibu bisa melakukan peningkatan. Apa yang bisa kita tingkatkan dari aspek yang kurang? Aspek yang kurang baik misalkan, atau yang belum terstandarkan. Begitu. Nah, harapannya proses siklus itu sudah terbiasa kita lakukan, dan ketika melakukan SPMI kita tidak terlalu kaget karena itu sudah kita terapkan di internal. Dan tahun ini pun ada beberapa unit dan Unuja pun sedang mengusahakan untuk menuju kepada siklus yang lebih tinggi, yaitu berstandar internasional. ISO sudah kita raih. Selanjutnya mungkin nanti akan akreditasi internasional yang akan dilakukan di beberapa prodi. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu terkait dengan sosialisasi laporan kepuasan mahasiswa, dosen, tendik, dan juga orang tua wali mahasiswa. Setelah ini akan dipaparkan secara teknis oleh Kabid Penjaminan Mutu. Mohon Bapak Ibu bisa menyimak secara seksama hal-hal yang mungkin sudah diperoleh dan kita bisa lakukan evaluasi secara bersama. Saya kira demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Furqon. Selanjutnya Bapak Brady akan menyampaikan hasil. Dipersilakan Pak Brady. Baik, terima kasih. Suara saya masuk, Pak ya? Masuk. Ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu dosen, karyawan Universitas Nurul Jadid, beserta rekan-rekan mahasiswa Universitas Nurul Jadid yang diwakili oleh Ormawa, organisasi mahasiswa Nurul Jadid yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa pada pertemuan virtual dalam kegiatan sosialisasi hasil survei kepuasan sivitas akademika Universitas Nurul Jadid di semester genap tahun akademik 2023-2024. Ada yang berbeda pada survei kepuasan kali ini, ya, yang sebelumnya kita mensurvei pada 3 sivitas akademika, sekarang ditambah 1 orang tua dan wali mahasiswa seperti yang disampaikan oleh Kepala LPPM tadi. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon dan rekan-rekan mahasiswa, mohon izin untuk share materi sosialisasinya. Bentar. Ya, apa sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah. Oh, sorry. Ini langsung lompat ke Bentar. Ya, oke. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, ini adalah hasil survei kepuasan sivitas akademika Universitas Nurul Jadid semester genap tahun akademik 2023-2024. Yang akan kami sampaikan kaitan dengan instrumen, ya, responden, dan skala hasil survei dan rekomendasi dan kesimpulan. Untuk instrumen, untuk yang 3 sivitas, dosen, mahasiswa, dan tendik itu masih tetap sama dengan survei kepuasan di semester lalu. Kemudian ada tambahan untuk instrumen survei kepuasan orang tua atau wali mahasiswa. Ya, instrumen survei kepuasan mahasiswa itu ada 6 aspek, ya, terdiri dari 78 item pertanyaan, ya, mulai dari aspek tangible, reliability, responsiveness, assurance, uh, so, ya, assurance maksud saya,
kemudian 4 anti juga. Kemudian untuk instrumen survei kepuasan dosen ada 10 aspek ya, yang terdiri dari 49 item pertanyaan, mulai dari pengembangan kompetensi, pengembangan karir, pengembangan jabatan, suasana kerja, penelitian dan karya ilmiah, PKM, tugas tambahan, kebutuhan kesejahteraan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan sosial dan keagamaan. Dan untuk instrumen survei kepuasan tenaga kependidikan ada 7 aspek ya. Eh, terdiri dari pengembangan kompetensi, suasana kerja, pengembangan karir, kebutuhan kesejahteraan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial dan keagamaan, dan aspek anti korupsi. Nah, ini adalah instrumen baru, yaitu instrumen survei kepuasan orang tua dan wali mahasiswa. Terdiri dari 4 aspek, ya, dengan 15 item pertanyaan dan 1 pertanyaan terbuka. Yang terdiri dari aspek komunikasi dan informasi, dukungan akademik dan non-akademik, layanan dan fasilitas, serta kualitas program studi. Ini ada jumlah responden survei pada semester genap tahun 2023-2024 ini. Yang mahasiswa yang mengisi survei itu 4.123, dosen itu 196, tenaga pendidikan ada 13, dan orang tua atau wali ada 15. Ini untuk skala penghitungannya atau tabel nilai persepsi mutu pelayanan. Baik, kemudian ini hasil survei kepuasan mahasiswa di tingkat Universitas Nurul Jadid dengan nilai 78,5% atau baik ya. Kemudian selanjutnya jika dibandingkan dari semester ke semester seperti ini hasil survei kepuasan mahasiswa Universitas Nurul Jadid yang kalau kita bandingkan sejak semester genap 2022, 2023 sampai semester genap 2023 sampai 2024. Jadi ada kenaikan dari semester ganjil 2023-2024. Tingkat kepuasan dosen Universitas Nurul Jadid di semester genap 2023-2024 ini dengan nilai 82,82% yang dengan predikat sangat baik. Ya. Tetapi di sana ada bentar. Ini menghalangi pandangan. Ya, ada sedikit penurunan pada tingkat kepuasan dosen Universitas Nurul Jadid dibandingkan dengan semester ganjil 2023-2024. Meskipun nilainya masih sama-sama baik, yaitu ada penurunan utamanya pada aspek tugas tambahan. Dan untuk hasil survei kepuasan Tendik itu pada nilai 81,76% dengan predikat sangat baik dibandingkan dengan semester lalu. Itu ada penurunan memang ya, meskipun masih sama-sama sangat baik dari 82,76 turun 1% ya menjadi 81,76. Ya, ini hasil survei kepuasan orang tua atau wali mahasiswa Universitas Nurul Jadid tahun akademik 2023-2024. Seperti yang disampaikan tadi bahwa survei kepuasan
untuk orang tua atau wali mahasiswa akan dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun akademik dengan nilai 83,75%, ya, sangat baik. Kemudian di hasil survei kami juga merekam tentang kebutuhan dan harapan orang tua atau wali mahasiswa, ya, ketika kita apa collect dari data yang ada itu ada 10, ya, 10 poin dari kebutuhan dan harapan orang tua atau wali mahasiswa pada aspek komunikasi, kemudian aspek layanan dan fasilitas, aspek kualitas program studi, begitu juga dengan aspek dukungan akademik dan non akademik. Ya, paling banyak itu ada pada aspek komunikasi dan informasi, karena sebenarnya orang tua atau wali mahasiswa itu ingin mendapatkan eh, informasi yang jelas, cepat, ya, dan paling tidak sama seperti apa yang diperoleh informasi eh, yang diberikan kepada mahasiswa, misalkan tentang kegiatan mahasiswa atau kegiatan perkuliahan dan seterusnya atau fasilitas dan seterusnya. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, ini kemudian hasil survei mahasiswa pada tingkat UPPS dan program studi di semester genap 2023-2024. Untuk hasil survei mahasiswa di Fakultas Agama Islam, ini untuk S1 Pendidikan Agama Islam. Nah, seperti ini. Nilainya tangible 82%, reliability 81,7, responsiveness 78,9, assurance 78,7, empathy 79,7, dan 4 anti 82,1. Ya, tidak perlu saya bacakan semua, mungkin ya bisa kita lihat bersama-sama saja. Ini untuk S1 Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya untuk S1 Pendidikan Bahasa Arab, seperti ini. Untuk tingkat kepuasan mahasiswa S1 PBA. Ya, kemudian selanjutnya untuk Prodi S1 HK atau AS, ya, itu nilai tertingginya untuk Prodi HK dan AS itu ada pada aspek 4 anti, itu 79,7%, dan yang terendah ada pada aspek assurance, ya, 74,2%. Sorry. Selanjutnya Prodi S1 IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya. Nilai tertingginya ada pada aspek 4 anti, 82,2%, dan nilai terendahnya ada pada aspek responsiveness dan assurance, 75,8%. Dan S1 KPI, Prodi S1 KPI, nilai tertinggi ada pada aspek tangible atau kehandalan dosen dan tenaga kependidikan dengan nilai 75,8%, dan nilai terendahnya ada pada aspek responsiveness dan empati. Selanjutnya untuk Prodi S1 MPI, Manajemen Pendidikan Islam, nilai tertinggi ada pada aspek 4 anti dengan 79,8%,
9,3%, dan nilai terendahnya ada di aspek responsiveness, ya, 72,4%, sama dengan sebelumnya, pada prodi sebelumnya, yaitu nilai terendah ada pada aspek responsiveness, ya. Nah, mahasiswa itu bisa dikatakan menginginkan respon yang cepat, mungkin ya, cepat dan akurat, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya prodi S1 PGMI, nilai tertingginya ada pada aspek 4 anti 83,5%, dan nilai terendahnya ada di aspek responsiveness juga 77,6%. Lagi-lagi masalah respon, ya, menjadi nilai terendah. Kemudian S1, mohon maaf, S1 Perbankan Syariah, ya, nilai tertinggi ada pada dua aspek, yaitu tangible dan aspek 4 anti. Ya, tangible itu kehandalan dosen dan tenaga kependidikan. Kemudian nilai terendahnya juga ada pada dua aspek, yaitu aspek responsiveness dan aspek empati. Kemudian untuk prodi S1 Ekonomi Syariah, nilai tertingginya ada pada aspek tangible dengan nilai 80,3%, dan nilai terendahnya ada pada aspek assurance 74,3%. Nah, jika dibandingkan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, tingkat kepuasan mahasiswa Fakultas Agama Islam sejak semester genap 2021, 2022 sampai genap 2023, 2024 itu seperti ini. Ya. Dan seperti apa untuk grafik tren meningkatnya seperti ini? Ya, awalnya itu sempat naik sampai di genap 2022-2023, ya, kemudian turun di semester ganjil kemarin, kemudian naik lagi sedikit di semester genap 2023-2024. Nah, trennya seperti itu. Selanjutnya kita ke survei mahasiswa Fakultas Teknik. Untuk S1 di Fakultas Teknik tinggal 3 prodi, ya. Tinggal 3 prodi yang kita lakukan survei untuk pengumpulan datanya, yaitu S1 Teknik Informatika. Itu nilai tertingginya ada di aspek 4 anti, dan nilai terendahnya ada di aspek responsiveness. Ya, itu sama dengan yang FAI tadi. Kemudian di S1 Teknik Elektro, nilai tertingginya ada di aspek 4 anti, dan nilai terendahnya ada di aspek responsiveness. S1 Teknologi Informasi, nilai tertinggi ada di aspek reliability, ya, reliability. Kemudian yang nilai terendahnya ada di aspek responsiveness. Nah, jika dibandingkan seperti ini, tingkat kepuasan mahasiswa Fakultas Teknik dari genap 2021, 2022 sampai genap 2023, 2024. Seperti apa trennya kita lihat. Ya, naik, ya. Dari 3 semester terakhir itu naik, meskipun kenaikannya sedikit. Mudah-mudahan tren ini berlanjut terus naik. Ya. 5 semester terakhir malah itu naik terus untuk Fakultas Teknik. Mudah-mudahan terus naik. Eh, Selanjutnya di survei kepuasan mahasiswa Fakultas Sosial dan Humaniora.
S1 Pendidikan Bahasa Inggris, nilai tertingginya ada pada aspek 4 anti 80,6%, dan nilai terendahnya ada di aspek empati ya 74,1%. Untuk S1 Pendidikan Matematika, nilai tertingginya ada pada dua aspek, yaitu aspek reliability dan aspek 4 anti 83,1%, dan nilai terendahnya ada pada aspek 4 anti di 74%. Di empati. Empati, Pak. Untuk S1 Hukum, itu nilai tertingginya di aspek 4 anti 77,8%. Nah, nilai terendahnya ada di aspek responsiveness 70,2%. S1 Ekonomi, nilai tertingginya di aspek 4 anti 81,4%, dan yang terendah ada di aspek responsiveness, empati ya 76,7%. Ya, rata-rata ada di empati kalau di Soshum yang terendahnya. Nah, seperti ini jika kita bandingkan tingkat kepuasan mahasiswa Soshum mulai dari semester genap 2021, 2022 sampai genap 2023, 2024. Seperti apa grafiknya? Ya. Sempat naik dari genap 2022, 2023 ke ganjil 2023, 2024 itu naik, dan sekarang turun lagi sedikit ya di 77,42% di genap 2023, 2024. Fakultas Kesehatan, mahasiswa Fakultas Kesehatan, D3 Kebidanan, nilai tertingginya pada aspek empati 84,7%, yang terendah ada di dua aspek yaitu responsiveness dan assurance 80,6%. S1 Ilmu Keperawatan, nilai tertingginya di aspek tangible ya 81,4%, dan nilai terendahnya ada di aspek empati 77%. Untuk program profesi nurse, nilai tertingginya di aspek 4 anti 80%, dan terendah ada di aspek responsiveness 75%. Nah, ini kita perbandingannya untuk tingkat kepuasan mahasiswa Fakultas Kesehatan. Naik ya, naik dari semester sebelumnya itu naik, sempat turun, kemudian naik lagi ke 79,4%. Iya. Selanjutnya ke hasil survei kepuasan mahasiswa program pasca sarjana. S2 Pendidikan Agama Islam, nilai tertingginya ada di aspek 4 anti 88,8%. Nah, kemudian nilai terendahnya ada di aspek assurance 80,6%. Untuk S2 MPI, ya nilai tertingginya ada di reliability, aspek reliability 83,7%, dan nilai terendahnya ada di aspek empati ya 78,7%. Ya, perbandingannya seperti pada tabel ini untuk tingkat kepuasan mahasiswa program pasca sarjana. Ya, 3 semester terakhir di tingkat kepuasan mahasiswa program pasca sarjana itu trennya turun.
Trennya turun mulai dari 85,27 ke 84,1 dan sekarang 81,9. Mudah-mudahan trennya tidak berlanjut turun. Bapak Ibu yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya ini hasil survei kepuasan dosen. Ya, untuk dosen Fakultas Agama Islam, nilai tertinggi ada pada aspek pengembangan kompetensi. Ya, pengembangan kompetensi. Nilai terendahnya ada pada tugas tambahan, 78,8%. Ini perbandingannya tingkat kepuasan dosen Fakultas Agama Islam dari genap 2021-2022 sampai genap 2023-2024. Trennya seperti apa? Turun, 3 semester terakhir turun, bahkan 4 semester terakhir ya turun untuk tingkat kepuasan dosen Fakultas Agama Islam. Mudah-mudahan tidak lanjut turunnya. Untuk survei kepuasan dosen Fakultas Teknik, nilai tertingginya ada di aspek pengembangan kompetensi dan nilai terendahnya ada di aspek tugas tambahan, 81,1%. Ini perbandingannya tingkat kepuasan dosen Fakultas Teknik. Ya, sempat turun kemarin di semester ganjil 2023-2024 dan sekarang naik lagi ke 84,23% untuk tingkat kepuasan dosen Fakultas Teknik. Kemudian survei kepuasan dosen Fakultas Sosial dan Humaniora, nilai tertingginya ada di aspek pengembangan karir ya. Kemudian yang terendah ada di tugas tambahan, aspek tugas tambahan. Ya. Ini perbandingannya. Grafiknya turun dari semester ganjil kemarin 85,29% pada ganjil 2023-2024, kemudian turun ke 82,81%. Ya, naik turun, fluktuatif kalau di dosen Fakultas Sosial dan Humaniora. Itu di Fakultas Kesehatan, aspek nilai tertingginya ada di aspek pengembangan kompetensi dan nilai terendahnya ada di aspek suasana kerja. Ya, suasana kerja. Mungkin butuh suasana segar yang baru mungkin. Ya. Nah, ini perbandingannya Bapak Ibu. Trennya seperti apa? Turun. Sempat naik 80,86%, kemudian turun lagi ke 78,43%. Ya, naik turun juga sebenarnya di eh, dosen Fakultas Kesehatan. Ya. Di survei kepuasan dosen program Pascasarjana, nilai tertingginya ada di aspek kebutuhan sosial ya. Sorry, kebutuhan kesehatan. Ya, kebutuhan kesehatan 86,4%. Ya, ya. Di nilai terendahnya ada di pengembangan karir 77,4%. Ya.
Ya ada 3 UPPS yang dosen hasil surveinya itu nilai terendahnya ada pada aspek tugas tambahan. Ya, mungkin dosen merasa apa tambah sibuk ya, karena semakin dibutuhkan tenaganya, pemikirannya untuk Universitas Nurul Jadid. Mungkin sibuk mungkin. Ya, ini perbandingannya dari semester ke semester selama 5 semester terakhir untuk survei kepuasan dosen program Pascasarjana. Trennya turun, ya 3 semester terakhir turun 86,9 ke 86, kemudian turun lagi ke 82,39%. Mudah-mudahan tidak turun lagi. Baik Bapak Ibu, itu tadi hasil survei kepuasan sudah Pak. Hasil survei kepuasan Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid ya dari mahasiswa, dosen, tendik dan orang tua atau wali mahasiswa. Selanjutnya Bapak Ibu untuk bisa mengakses laporan survei kepuasan di website LPPM. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Brady ada kita yang jawab. Oke, terima kasih disampaikan kepada Pak Brady yang telah menyampaikan secara ringkas dan bernas terkait dengan hasil kepuasan melalui survei yang dilakukan oleh Pak Brady. Dan untuk itu kami persilakan kepada rekan-rekan untuk memberikan masukan atau hal lain yang dianggap penting. Sebab apa? Sebab saya melihat ada bias survei di sini. Misalnya pertanyaan terkait dengan apakah musola kita itu nyaman atau tidak ya. Padahal yang diberikan survei itu tidak pernah ke musola. Jadi kalau memberi jawaban itu namanya bias survei. Dan tentu jawabannya akan bukan keliru ya, tapi itu hanya ingin agar tidak merepotkan saja di dalam apa eh, apa ya kesan-kesan kita. Jadi udahlah dijawab sangat setuju saja. Itu yang mungkin perlu dibicarakan lebih jauh. Jadi persilakan Bapak dan Ibu-ibu. Silakan Pak Basit. Nggak ada Pak, paham semua Pak saya Pak. Mantap penjelasannya. Ya, 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 silakan yang lain. Ada masukan mungkin Pak tidak nyampe 90 ke atas ya kita ya. Pak Idil Pak, jangan disurvei untuk di musola Pak. Ya, 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 Nggak siap. tepat nanti. Kenapa Pak? Pak Wahab? Jarang menginjakkan kaki kayaknya. Enggak, itu hanya contoh saja. Mungkin pertanyaan lain juga begitu. Jadi ada bias surveinya, Pak. Oke, mungkin saya tambahkan Bapak Ibu, dari hasil survei yang tadi itu, saya lihat tren yang belum bisa banyak apa ya, dalam artian tidak mencapai sangat baik, begitu, di bawah 75, itu kita ada beberapa aspek, terutama untuk yang mahasiswa itu responsif ya Pak, kayaknya Pak Brady ya. Kalau saya lihat tadi rata-rata di masing-masing fakultas itu responsif. Dalam artian begini, dan di dosen pun kayaknya juga ini ya, suasana kerja gitu ada juga yang saya lihat beberapa fakultas yang minim gitu ya Mas, di bawah 7 sampai 70 begitu ya. 70 itu ya kategori baik lah begitu, masih baik sih sebetulnya. Nah, barangkali itu bisa menjadi strategi bagaimana supaya layanan-layanan kepada mahasiswa ini bisa lebih terlayani dengan baik. Misalkan komunikasi dosen dengan mahasiswa, gitu mungkin. Nah, mungkin juga diperlukan kegiatan pertemuan secara rutin kepada dosen-dosen begitu. Kemudian ada yang menyebutkan suasananya belum
belum baik dan semacamnya, maka monggo Bapak Ibu di prodi, kalaupun tidak di fakultas mungkin di prodi semacam FGD ya yang dilaksanakan secara rutin. Dan itu juga termasuk salah satu RTM Bapak Ibu ya. Jadi RTM tindak lanjutnya apa? Kita mengadakan pertemuan rutin dosen-dosen gitu. Nah, saya kira masing-masing kaprodi ini punya strategi yang berbeda-beda, tapi harapan kami poin-poin yang memang aspeknya kecil, Bapak Ibu silakan bisa telaah lebih detail lagi di laporan kepuasan itu. Lebih-lebih bagi prodi yang akan melakukan reakreditasi begitu. Nah, hasil survei ini tidak hanya sekedar angka-angka Bapak Ibu, harapan kami ini bisa ditindaklanjuti ya, ditindaklanjuti kemudian disediakan strategi-strategi yang baru. Nah, harapan kami di pengendalian dan peningkatan Bapak Ibu di masing-masing IPPS dan Prodi ini bisa kita dilakukan strateginya. Monggo untuk mengangkat poin-poin yang mungkin terlihat masih di bawah standar. Jadi kalau di UNUJA itu berapa Pak? 80-an ya. Kita menetapkan survei kepuasan di RKT gitu. 82 gitu. 82 itu kategori sangat baik Bapak Ibu. Nah, dan masing-masing prodi atau fakultas ada yang sudah mencapai, tapi ada yang belum mencapai. Nah, kalau kita punya target 82 survei kepuasan kita di UNUJA tahun ini, nah tentu harapannya yang kecil yang di bawah 70 atau saya kira tidak ada yang di bawah 70 ya, paling kecil 70 tadi ya. 70 antara rentang 70 sampai dengan 82 ini perlu dilakukan tindak lanjut lah saya kira begitu. Nah, dan kami berharap ketika ada proses akreditasi Bapak Ibu tidak selalu minta didulang dalam artian bahwa Pak saya minta request begini enggak. Harapan kami apa? Bapak Ibu bisa mengusahakan di internal sendiri begitu maksud saya. Nah, jadi tidak perlu di-up lah saya kira begitu ya. Ya kalaupun kebutuhan karena apa? Poin-poin akreditasi itu tidak salah satunya tidak hanya survei saja saya kira. Banyak poin yang perlu dikejar begitu Bapak Ibu. Nah, harapan kami sebetulnya apa yang sudah dilakukan ya itu menjadi bahan evaluasi. Kalau sudah baik ditingkatkan, kalau belum baik ya dilakukan proses polri dan semacamnya begitu. Jadi harapan kami mari bersama-sama untuk melakukan peningkatan terus-menerus setiap semester dan saling melakukan evaluasi secara bersama, memberikan masukan. Nah, model sosialisasi ini kan ini masukan sebetulnya ya, masukan untuk kita di internal. Lebih-lebih juga kita tahun ini melibatkan orang tua wali. Ya, nanti kami share juga hasil laporan orang tua wali. Mohon nanti bisa dijadikan telaah juga Bapak Ibu. Yaitu sepertinya orang tua wali itu di beberapa tanggapannya mereka kaget kenapa baru semester ini dilakukan begitu. Dan keterlibatan mereka minim kita lakukan gitu. Nah, monggo mungkin strateginya bisa diatur kembali. Apakah nanti saya kira kita tidak perlu apatis ya ketika melibatkan orang tua wali itu kepada sivitas akademiknya, tahu dikritik dan semacamnya, kita tidak anti kritik begitu. Nah, harapannya apa? Dengan melibatkan orang tua wali, mereka merasa nyaman juga. Rata-rata itu aspek komunikasi yang kurang begitu. Ada feedback juga menginginkan bahwa dosen wali ini bisa berinteraksi dengan walinya dalam hal konsultasi akademik dan semacamnya. Nah, bisa saja kita contoh mungkin di pesantren sudah ada, kalau di sekolah itu walas dengan orang tuanya dan semacamnya. Monggo itu bisa diatur strateginya, mungkin ada grup koordinasi untuk wali fakultas ini dan semacamnya, sehingga informasi itu satu arah begitu. Sehingga apa? Kalau kita memberikan informasi kepada mahasiswa, kita juga bisa menginformasikan itu kepada wali mahasiswa. Dan lebih-lebih mungkin mereka juga bisa melakukan monitoring begitu. Nah, sehingga apa? Adanya catur sivitas itu tidak hanya bergerak di internal saja, tapi alumni, kemudian juga orang tua, ini saling bersinergi supaya memberikan dampak yang bersama-sama, saya kira. Saya kira itu sebagai tambahan, Bapak Ibu. Monggo bisa kita jadikan evaluasi bersama. Tambahan juga barangkali survei kepuasan kalau melihat dari kebutuhan eksternal, tidak hanya kepuasan internal yaitu mahasiswa, dosen, dan tendik, dan juga orang tua wali, tapi
juga terhadap mitra kerjasama. Nah, harapan kami sebetulnya di sini ada beberapa unit yang melakukan survei kemitraan seperti LP3M, kemudian tracer study kepada alumni dan pengguna alumni. Nah, harapannya ini juga bisa dilakukan model yang sama saya kira ya. Jadi eh, terutama tracer study karena berdampak di luaran itu dilakukan secara konsisten, kemudian by system gitu ya. Kalaupun karena memang sasarannya berbeda, saya kira kalau semuanya tracer study itu adalah alumni dan juga pengguna lulusan, maka mungkin ada sistem yang diakomodir oleh SMPT kita. Nah, harapan kami PDSI ini banyak berperan lah saya kira ya, banyak berperan untuk pengembangan sistem yang ada di Unujang. Kemudian Tendik kami juga kesulitan dalam hal memetakan survei itu harus dijabri satu-satu gitu. Kalau sudah tersistem, nah mungkin kalau di sini hadir PDSI atau mungkin pihak yang berkaitan, ini bisa sudah mulai dibangun lah saya kira ya, sudah mulai dibangun. Tendik juga punya data Tendik dan juga mereka diberikan hak akses untuk itu. Nah, saya kira ini juga penting ya, penting untuk sentralisasi data begitu. Nah, selain itu juga eh, ya aspek-aspek yang lain lah saya kira ya. Contoh misalkan kalau apa aspek yang banyak disorot biasanya ketika di terutama akreditasi internasional itu adalah layanan disabilitas itu yang perlu kita update dan kami pun terbuka saya kira terbuka dalam hal instrumen yang kami buat gitu misalkan berkaitan dengan 4 anti kami sangat terbuka jika ada satgas misalkan apa kemarin itu satgas kekerasan seksual itu bisa berdiskusi dengan kami untuk memetakan instrumen yang menyesuaikan dengan 4 anti. Sekarang kayaknya tidak hanya 4 anti, tapi 5 anti. Cuman saya tidak paham limanya itu apa gitu. Dan ketika kita evaluasi secara bersama-sama, ini harapannya bisa kita manfaatkan di Unja sesuai dengan bidangnya masing-masing begitu. Baik, saya kira itu sebagai tambahan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Furqan, silakan. Kita masih mempunyai waktu hingga pukul 12. Oke Pak, coba Pak. Ya, cukup. Terima kasih Pak Idil. Terima kasih kepada Terima kasih. Ya, terima kasih. silakan silakan. Suara saya kok putus-putus kayaknya ini ya. Ini Pak, sama sebenarnya dengan pertanyaan saya di semester kemarin itu kaitannya dengan apa aspek apa itu ya, apa responsif, apa reliability yang di dalamnya itu dosen dalam mengajar itu sudah menyiapkan RPS, kemudian kesesuaian RPS. Itu kemarin kan apa jawaban di rapat yang semester kemarin kalau nggak salah itu akan diakomodir oleh LPIP. Nah ini lagi-lagi di LPIP ada pembahasan tentang evaluasi pembelajaran juga, survei tentang kepuasan pembelajaran juga. Di LPPM juga ada berkaitan dengan instrumen itu juga yang berkaitan dengan RPS dan semacamnya itu. Nah, khususnya di fakultas kami itu kan ada permintaan penyusunan laporan kepuasan, survei yang berkaitan dengan dosen, entah itu kehadiran dosen, kemudian apakah dosen ini pada saat mengajar itu dimulai dengan menjelaskan RPS, kemudian kesesuaian, itu juga diminta di kami, di Prodi. Selain dari GJM juga, itu juga diminta. Nah, maksud saya itu, di laporan yang disusun oleh LPPM, ini kan sifatnya masih umum begitu ya. Jadi secara umum, aspek reliability atau responsiveness kalau nggak salah itu di kami masih bagus. Nah, tapi kalau di preteli, itu kan tidak mencapai 100% kepuasannya. Nah, di antara dosen itu kan pasti ada salah satu yang mahasiswa itu
tidak puas karena ada dosen yang belum menyerahkan RPS selama mengajar, kemudian tidak sesuai RPS dengan materi pembelajarannya. Itu kan kami masih belum menerima laporan itu, begitu maksud kami. Nah, itu sudah jadi pertanyaan saya di semester kemarin sebenarnya, bagaimana solusinya untuk mengetahui per masing-masing dosen. Karena saat ini di Prodi Ekonomi Syariah saya sudah mencoba untuk membuatkan grup khusus dosen pengampu dan saya minta dosen untuk menyerahkan RPS. Lagi-lagi memang dosennya yang kurang responsif ya, ada yang tidak menyerahkan RPS, tapi kenyataannya di laporan kepuasan itu masih lumayan bagus begitu. Nah, ini kan maunya kami pribadi itu secara terperinci. Kemudian yang kedua, sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Furkon. Ini ada kejadian di mahasiswa kami, ada yang mengajukan cuti setelah ditanya, diusut-usut, kalau alasannya dicuti itu karena biaya. Tapi setelah saya usut, ternyata bukan biaya, tapi karena dibully. Begitu. Nah, di pedoman 4 anti, ini kan laporan yang disampaikan oleh Pak Bredi itu masih lumayan bagus-bagus terus begitu. Tapi kan tidak mengakomodir yang beberapa ini. Jadi sudah ada kejadian satu mahasiswa yang melaporkan bahwasanya dia dibully hanya karena dia tidak punya laptop. Kemudian dia ada di pesantren karena keteteran pada saat presentasi itu dia karena tidak ada laptop. Kemudian pada saat penentuan kelompok tidak ada temannya yang mau untuk berkelompok dengan dia. Itu kan merasa dibully secara secara verbal lah atau bagaimana itu kejadiannya sehingga dia sampai cuti. Itu maksud kami itu apakah ada bukan sosialisasi, tindak lanjut atau feedbacknya dari yang bersangkut dari pihak yang menangani ini, yaitu dari pihak tadi Pak Furkon sampaikan itu Satgas itu. Satgas. Ya, Satgas itu, ataukah dari kami yang akan memanggil Satgas? Karena saya pikir ini tidak terjadi di fakultas kami aja atau di prodi kami aja, bisa jadi ini terjadi di prodi-prodi yang lain, yang mana mereka juga hal-hal seperti ini biasanya kan mahasiswa yang menjadi korban itu ada yang tidak berani speak up, juga berani tapi nggak tahu ke siapa, itu kan ada yang seperti itu. Itu mungkin 2 pertanyaan yang kami butuh masukan dan juga kira-kira alternatif atau solusinya seperti apa kaitannya dengan pertanyaan kami yang nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan Pak Furkon atau Pak Bredi. Oke, baik. Coba saya bantu jawab. Yang pertama itu berkaitan dengan survei yang spesifik kepada dosen ya. Jadi yang kita lakukan ini kan bersifat general, dalam artian tidak mengarah kepada personal dosen, tapi apa yang diisi oleh mahasiswa itu berkaitan dengan aspek terutama yang responsif ya Pak ya. Responsif itu yang banyak berkaitan dengan dosen, makanya mungkin ketika aspek responsif itu rata-rata di fakultas ini memang tidak terlalu standar begitu, di bawah 75 lah begitu, maka ini mengindikasikan bahwa keharapan dari mahasiswa itu untuk menilai dosennya proporsional itu mungkin akan sangat berdampak nantinya kepada kepada IPPS atau prodi begitu. Dan sampai saat ini kita bisa belum memetakan itu karena makanya saya panggil LPIP ini ada Bu Nuraisa. Kemarin itu kan di e-learning kita itu kan ada survei per dosen gitu ya. Nah, survei per dosen harapannya dia memiliki portofolio, dan kalau berkaca kebutuhan akreditasi internasional memang
di masing-masing prodi itu memang dimintai portofolio dari ketuntasan mahasiswa menilai gitu Bapak Ibu. Kalau kita kan nggak bisa di sistem kita itu. Apapun yang diisikan itu dia tidak terkaitan dengan dosen secara langsung gitu. Nah, harapan kami sebetulnya di sini Pak Lai ini tidak gabung ya, atau mungkin yang mewakili LAI ini Pak Dani mungkin ini juga saya kira juga beririsan berkaitan dengan itu. Nah, kebutuhan untuk itu nanti akan sangat berdampak nanti ketika Bapak Ibu akan menerapkan kebutuhan akreditasi nasional itu, terutama untuk yang kemarin itu resources, yaitu SDM begitu ya, SDM. Bagaimana mahasiswa itu memberikan feedback kepada masing-masing dosen, dan itu bisa jadi portofolionya. Oh, ini dikatakan baik dan semacamnya. Sementara yang kita lakukan survei di UNUJA selama ini bersifat general. Poin-poin general yang itu tidak menjurus kepada dosen. Biarpun ada poin-poin yang memang ditanyakan apakah dosen mengirimkan RPS, mereka jawab. Nah, dan yang lainnya itu ada. Nah, saya mungkin bisa dibantu oleh Bu Noraisa karena semester ini sudah melakukan survei di e-learning itu. Apakah survei itu memang sudah mengarah kepada personal dosen, Bu, yang diisi oleh mahasiswa itu? Kalau saya lihat kan di e-learning itu sudah ada beberapa survei terkait dengan tingkat partisipasi dari mahasiswa itu kepada dosennya. Mungkin saya bisa dibantu oleh Bu Noraisa karena memang berkaitan dengan pembelajaran. Dan kalau ke depan itu bisa disinergikan, maksud kami, di SIMPT kita bisa disinergikan, mahasiswa itu bisa ngisi secara umum aspek-aspek tangible itu, maka mungkin perlu kita pertimbangkan untuk menelaah kembali aspek item-item pertanyaannya ya Pak Bredi ya, itu ya, yang bersifat general. Tapi kalau bersifat spesifik ke fokus pembelajaran itu nanti mungkin ada survei tersendiri, sehingga mahasiswa itu bisa mengisi survei general, aspek tangible, dan ada mengisi survei fokus menilai performa atau kinerja masing-masing dosen. Itu mungkin jawaban yang pertama. Mungkin Bu Noraisa bisa memberikan informasi update terkait dengan feedback dari mahasiswa itu terhadap dosen. Iya, baik. Terima kasih Pak Furqon. Saya mencoba menjawab berkaitan dengan yang disampaikan Pak Idil. Untuk general laporan dari mahasiswa terkait dengan feedback keaktifan dan juga penilaian mahasiswa terhadap dosen. Sejauh ini saya belum membuat simpulan. Ini baru akan saya kerjakan memang karena berkaitan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kalau saya lihat, saya perhatikan di pertanyaan-pertanyaan itu mengarah kepada misalnya apakah dosen itu memulai pembelajaran dengan doa, kemudian bagaimana pemaparan materi yang diberikan oleh dosen, apakah sudah tersampaikan kepada mahasiswa. Nah, saya rasa itu sudah ada di sana. Nah, mungkin ini akan kita kembangkan lagi detailnya seperti apa berkaitan dengan proses pembelajaran secara holistik seperti itu. Jadi kita memang akan kembangkan itu lagi. Kemudian yang berkaitan dengan tadi yang permasalahan kedua yang disampaikan Pak Idil berkaitan dengan Satgas 5 anti. Nah, kita sudah membentuk itu. Sebenarnya UNUJA sudah punya Satgas untuk menangani 5 anti itu. Itu dikomandoi oleh Bu Yusri, dosen prodi kebidanan seperti itu. Nah, memang kendalanya ini sudah terbentuknya sudah 1 tahun yang lalu sebenarnya, hanya saja gaungnya yang belum belum bombastis lah seperti itu. Kemudian juga sebenarnya ini sudah pernah kita kumpulkan, kita undang Satgas itu, bagaimana apa saja sih kebutuhannya, kemudian kegiatannya apa saja, dan apa yang bisa dilakukan oleh Satgas ini untuk mengantisipasi, dan juga kalau ada kendala atau ada keluhan-keluhan dari para korban, misalnya seperti yang disampaikan Pak Idil tadi, ini ngadunya ke siapa? Nah, ini sebenarnya sudah kita sampaikan kepada Satgas. Hanya saja ini
belum terrealisasi seperti itu. Namun kalau tidak salah hari ini di kegiatan Ospek Tren itu memang ada agenda khusus mengundang tim Satgas. Nah, mudah-mudahan ini akan tersampaikan dengan baik kepada maba di hari ini seperti itu. Nah, memang kendalanya kan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan seperti anti bullying dan lain sebagainya yang pernah diuraikan juga oleh tim ini sebenarnya sudah ada, hanya saja kadang korban ini merasa apa ya, kadang itu malu ataupun merasa ketakutan untuk melaporkan apa yang sudah dialami seperti itu. Jadi khawatir informasi yang diberikan ini tidak terjaga kerahasiaannya seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR bagi kita bahwa memang korban-korban ini seharusnya punya tempat sendiri gitu. Jadi apa sih yang sebenarnya menjadi kendala bagi mereka, bagi mahasiswa ataupun si korban. Nah, kadang korban ini juga merasa nggak perlu melaporkan. Nah, ini yang kesulitan di kita. Mungkin dari Kaprodi, kalaupun memang ada atau dosen yang menemukan kendala seperti ini, mungkin bisa dibantu di forward ke tim Satgas. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Furkon. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Ini saya baru dengar kalau ada 5 anti. Saya tidak tahu Pak, satu antinya itu apa Bu? Selain ini. Anti narkoba, Pak. Anti Oh, anti narkoba, narkoba. iya, Oh, seperti ya, itu. ya. Ya. Anti korupsi, intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan dan narkoba ya. Iya, Ya, betul. itu mungkin memang belum banyak yang paham ya, belum banyak yang Iya. tahu. Civitas pun belum banyak yang tahu. Ya. Baik, terima Saya kasih Bu. tahunya anti air malah Bu. Anti air, betul. Biasanya Pak Rosi ini yang pakai anti air. Baik, terima kasih Bu Nur Aisyah atas Sama-sama, informasinya. Pak. Oke. Sepertinya kami di LPPM juga perlu koordinasi dengan pihak LPIP dan Satgas itu untuk penyesuaian item-item, Bu. Tentu Oke. sepertinya prodi-prodi ini juga berharap masing-masing dosennya ini bisa dilakukan penilaian kinerjanya oleh mahasiswa begitu. Ya syukur-syukur nanti semester depan bisa kita usahakan dan harapan kami tidak terlalu banyak begitu maksud saya. Ya, memang ada beberapa masukan dari ini mahasiswa dan tadi pengisiannya terlalu banyak Pak begitu. Nah, harapan Iya. kami memang perlu kita telah dan irisannya dengan pihak terkait. Contoh misalkan dengan 5 anti, kami perlu koordinasi dengan pihak LPP dan Satgas itu. Apa sih aspek yang perlu digali untuk itu? Dan tentu Satgas ini perlu disosialisasikan secara masif, Bu, saya kira. Mungkin dengan flyer, taruh di beberapa fakultas, ini perlu begitu. Dan itu sedang digaungkan ya, saya kira oleh Dikti, oleh kementerian dan semacamnya. Dan ini perlu kita support lah begitu. Ya, makasih Bu Nur Aisyah atas informasinya. Saya kira itu Pak Idil terkait dengan prospek untuk penilaian kinerja. Saya kira tidak hanya unit kami yang perlu melakukan pengawalan secara bersama-sama. Saya kira ini semua unit yang perlu bersama-sama untuk merumuskan. Dan kalau perlu kami juga mengundang pihak-pihak fakultas dalam artian karena sebetulnya arahnya ke ini sebetulnya Pak, ke UBI itu sebetulnya. Kalau UBI itu kan memang salah satu yang saya tahu itu dia juga menilai dosennya tadi, kemudian bagaimana mengukur kinerja dosen sampai dengan CPL dan semacamnya. Nah, kami mungkin juga tidak terlalu masuk ke sana gitu. Nah, harapannya nanti LPIP dan rekan-rekan di UPPS ini bisa merumuskan bagaimana menilai begitu. Makanya di SPMI yang terbaru di kami, karena kami sudah menganut indikator itu per masing-masing badan akreditasi, LAM, masing Lamban PT, itu salah satunya cara mengukur bahwa ketercapaian dari luaran itu kami salah satu dokumen pendukungnya kami tuliskan sementara itu adalah laporan analisis capaian pembelajaran begitu. Nggak tahu ini apakah juga ada di LPP sudah menyiapkan bahwa
kalau berbasis kami pun mungkin belum ranahnya di sana, sehingga memang betul-betul ketahuan bahwa capaian analisis capaian pembelajaran itu dari masing-masing mahasiswa atau angkatan itu bisa dilakukan tracer begitu. Nah, saya kira ini tidak hanya kami, lembaga-lembaga yang lain juga perlu ikut berperan dalam hal mempersiapkan ke arah yang lebih baik begitu. Itu mungkin Pak Idil. Kalau mungkin tambahan Pak Freddy atau yang lain? Cukup ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan bahwa matur misalnya yang dibuat oleh FAI mungkin baik ya untuk kita, sebab ada umpan balik dari mahasiswa yang saya bimbing. Jadi apa kekurangan saya yang saya akan perbaiki. Misalnya ada mahasiswa, saya kalau membimbing itu cenderung kepada penulisan dan tata bahasa misalnya. Ya. Sementara isi relatif diabaikan. Jadi untuk pada masa yang akan datang, kedua, ini akan betul-betul diperhatikan dalam bimbingan. Jadi kalau kita tidak tahu kelemahan kita, gimana kita memperbaiki pelayanan kepada mahasiswa? Mungkin itu nanti juga berlaku pada hal lain. Ya, oke, terima kasih. Kalau dirasa sesuai, ya, maaf kalau dirasa cukup, ditutup ya Pak ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aisyah, Pak Idil, dan rekan-rekan yang lain yang telah berikan banyak masukan kepada kami. Mudah-mudahan pelayanan kita kepada mahasiswa, tendik, termasuk kepada wali mahasiswa akan bertambah baik. Untuk itu, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillahirabbil alamin. mantap kalau YAT itu. Mantap. Ditutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sosialisasi.